Mengejutkan, bela Ruslan Buton, Prabowo dihina, terungkap fakta baru. Istri sakit, pamit cium tangan ibu hingga bandingkan dengan anak Cina. Politikus PDIP Adian Napitupulu di Mata Najwa menceritakan behind the scene kenapa Prabowo Subianto yang dulunya lawan Jokowi di Pilpres tapi malah bergabung dengan pemerintahan Jokowi di periode kedua pasca kekalahan di Pilpres 2019 lalu. Datanglah Prabowo. Wiwi, nih Pilpres berat nih kemarin. Kenapa? Duitnya habis, udah habis kalah lagi. Jokowi bilang, terus gimana dong, Wo? Gua kerja dong sama lu, jadi pembantu gua aja ya? Ya udah deh. Sontak, Najwa Shihab dan semua pemirsa mentertawakan semua. Prabowo cuma jadi tertawaan mereka. Selain itu, jubir Partai Gerindra Habibur Rahman meradang saat ada netizen yang menyindir Prabowo Subianto. Mulanya, seorang netizen akun @rif_mat memposting tweet lama Prabowo. Dalam tweet lama tertanggal 5 Oktober 2013 itu, Prabowo mengatakan 1000 kambing dipimpin oleh seekor harimau akan mengaum semua. Tetapi 1000 harimau dipimpin kambing akan embek semua. Pernyataan Prabowo ini dinilai bertolak belakang dengan sekarang, di mana Prabowo malah bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Rupanya Habibur Rahman langsung meradang. Dia bahkan membalas dengan mengungkit korupsi sapi. Ya, jelas Prabowo bukan kambing koruptor sapi. Balas Habibur Rahman di akun Twitternya @HabiburRahman, Rabu 3 Juni 2020. Entah kenapa, jubir Gerindra ini malah ungkit-ungkit soal korupsi sapi yang lekat dengan citra PKS. Hal ini lantas ditanggapi balik netizen. Kemarin saat Pilpres maupun Pilkada DKI, PKS ngalah tanpa wakilnya. Situ sekarang dapat jabatan, malah nyindir terus. Etikanya di mana? Ujar akun @agus_mh55. Dimanapun posisi yang penting berbuat untuk rakyat. Kayak Pak Prabowo sih, selamatkan puluhan triliun uang rakyat. Jangan malah korupsi sapi atau Wisma Atlet. Sindir Habibur Rahman lagi. Kembali lagi ke kasus Ruslan Buton. Dibandingkan dengan kasus remaja yang ancam tembak Jokowi. Penangkapan Ruslan Buton, ex-kapten TNI Angkatan Darat, karena meminta Presiden Joko Widodo mundur, sangat disesalkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Partai Demokrat, Osi Dermawan. Bahkan, Osi juga ex-prajurit TNI AD dengan pangkat terakhir mayor sebelum terjun ke dunia politik, menganggap kasus yang menjerat Ruslan Buton tidak adil. Osi pun mengunggah status di akun Twitter @osidermawan tentang video seorang remaja keturunan bernama Royson Jordani Cahya yang mengancam menembak Jokowi sambil memegang foto RI1 pada media 2018 yang kasusnya tidak sampai diproses hukum oleh kepolisian. Orang ini punya nasib lebih baik dari Ruslan Buton, kata Osi lewat akun Twitter miliknya sembari mencantumkan video ancaman Royson kepada Jokowi saat dikonfirmasi Republika Rabu 3 Juni malam. Osi menjelaskan, penanganan kasus Ruslan Buton oleh kepolisian jelas terlalu berlebihan.
Ruslan dijemput tim Bareskrim Polri didampingi perwira polisi militer Angkatan Darat atau Pomat di Dusun Lakupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 28 Mei. Jangan sampai penanganan berlebihan ini menguatkan persepsi publik terjadinya hukum tebang pilih. Kata Osi yang terakhir berdinas di militer ditempatkan di Sekretariat Negeri sebagai asisten sekretaris pribadi Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono ini. Osi menganggap selama ini ada kesan seolah-olah pihak yang mengkritik pemerintahan langsung menjadi sasaran dari penegak hukum pemerintahan. Alumnus Sekolah Militer Norwich University, Amerika Serikat pada 2000 ini mengingatkan negara harus tetap menyisakan ruang bagi kebebasan berpendapat sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi Republik Indonesia. Kritik harus dianggap sebagai obat guna meningkatkan kinerja pemerintah, ucap Osi. Sebelumnya, sosok Ruslan sempat viral lantaran membuat surat terbuka kepada Jokowi untuk mundur dari jabatannya. Lantaran dianggap tidak pro rakyat, dengan merekam suaranya, Ruslan mengingatkan solusi terbaik masalah bangsa adalah jika Jokowi berkenan mundur. Bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadi gelombang rakyat revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, kata Ruslan dalam video yang dibuat pada 18 Mei 2020 itu. Karir Ruslan di TNI Angkatan Darat terhenti. Ia pernah terjerat kasus pembunuhan hingga dihukum oleh Pengadilan Militer Ambon pada 2018. Jabatan terakhir Ruslan adalah Komandan Pos Satuan Tugas SSK 3 Batalion Infanteri Raider Khusus 722 Banau. Kuasa hukum Ruslan Buton sudah mengajukan surat penangguhan penahanan pada Sabtu 30 Mei. Kuasa hukum pecatan TNI Ruslan Buton, Tahta Singarimbun, mengungkapkan alasan kliennya mengajukan penangguhan penahanan. Tahta menyebut ada dua alasan mengapa Ruslan Buton mengajukan penangguhan penahanan tersebut terkait kasusnya. Pertama, karena istrinya yang berada di Bandung, Jawa Barat tengah krisis. Kedua, orang tua kliennya juga sedang sakit. Mengapa penangguhan penahanan diperlukan? Karena penyidik mengetahui keberadaan kliennya di Buton. Selain itu, orang tua klien kami juga sedang sakit, tutur Tonin dalam keterangannya pada Sabtu 30 Mei 2020. Dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan, menurut Tonin, seharusnya pihak penegak hukum dapat memberikan permohonan tersebut. Selain rasa kemanusiaan, Ruslan Buton disebut selama ini juga bersikap kooperatif. Karena itu, Ruslan Buton dipastikan tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana yang dilakukannya. Apalagi penjaminnya adalah beberapa purnawirawan, istri, dan penasehat hukumnya, ujar Tony. Menanggapi soal penangguhan penahanan Ruslan Buton tersebut, penyidik Direktorat Cyber Bareskrim Polri belum memberikan jawaban. Surat permohonan penangguhan penahanan itu sudah dikirimkan oleh kuasa hukum Ruslan Buton sejak Sabtu. Hingga kini, surat tersebut masih dipelajari dan dipertimbangkan oleh penyidik. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, dikabulkan atau tidak permohonan penangguhan Ruslan Buton merupakan kewenangan dari penyidik. Ruslan Buton ditangkap tanpa perlawanan di Jalan Poros, Pasar Wajo, Wasuba, Dusun Lakupea, Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis
28 Mei 2020. Sementara itu, beredar video viral Ruslan Buton cium tangan ibu sebelum dibawa polisi. Viral video mantan prajurit TNI Angkatan Darat, Ruslan Buton, mencium tangan seorang wanita yang disebut-sebut ibunya sebelum dibawa oleh aparat kepolisian. Video tersebut diunggah akun Twitter namaku_Anissa pada Senin 1 Juni 2020. Dari video yang diunggah, Ruslan terlihat gagah memakai baju kemeja putih lengan panjang dan celana hitam. Sambil berkemas memasukkan sesuatu ke dalam tas, Ruslan duduk dihampiri oleh seorang wanita yang disebut-sebut ibunya. Entah apa yang disampaikan oleh Ruslan, tapi ujungnya ia menggenggam kedua tangan ibunya lalu menciumnya dengan penuh kecintaan. Bukan cuma Ruslan, seorang petugas berseragam polisi juga ikut bersalaman dengan ibunya Ruslan. Setelah itu, Ruslan bangun dari duduk untuk pergi. Restu ibu, restu ilahi. #Ruslan Buton. Tulis namaku_Anissa yang dikutip pada Rabu 3 Juni 2020. Serentak, cuplikan video Ruslan itu menuai dukungan dari warganet. Misalnya akun @dita_sudibyo yang tidak kuat melihat aksi Ruslan mencium tangan seorang ibu sebelum dibawa aparat kepolisian. Apa cuma saya yang mewek lihat video ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan usia panjang serta kesehatan kepada ibu agar bisa berkumpul kembali dengan putra kebanggaannya dalam kebahagiaan, tulisnya. Selain itu, akun Papa Oki @papahebat4 juga terharu dan bangga melihat sikap Ruslan yang meminta doa restu dari ibunya sebelum terbang ke Jakarta untuk menjalani proses hukum yang dialaminya. Terharu dan bangga. Cahaya di balik jendela yang menerangi momen mohon doa restu dari orang tua terpancar seakan mengiringi kepergian patriotik sejati yang tulus. Barakallah prajurit sejati. Hormat Grak, tulisnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?